Halo, perkenalkan saya Lukis Tepi dengan NIM 04211040 Prodi Teknik Elektro mata kuliah pengantar metode statistika. Di sini saya akan membawakan uji hipotesis untuk proporsi. Langkah uji hipotesis beda proporsi sama dengan uji hipotesis beda rata-rata. Hanya berbeda pada statistik uji Z sama dengan P bar kurang P0 dibagi S per akar N, di mana P bar adalah proporsi sampel, S sama dengan standar deviasi, S sama dengan akar PQ, dan Q sama dengan 1 kurang P. Proporsi gabungan, P sama dengan N1 P1 tambah N2 P2 dibagi N1 tambah N2. Contoh uji hipotesis satu proporsi. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, dinyatakan bahwa 40% kemasan keripik tempe di suatu industri rusak. Pernyataan tersebut akan diuji dengan derajat kesalahan 5%. Untuk itu diambil sampel sebanyak 250 kemasan dan dilakukan pemeriksaan dan diperoleh 39% diantaranya rusak. Diketahui H0 P sama dengan 4, H1 P tidak sama dengan 0,4. N sama dengan 250 dan P bar atau kemasan yang rusak sama dengan 39% dan kebalikannya untuk kemasan tidak rusak sama dengan 1 kurang P bar sama dengan 61%. Alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Untuk nilai kritis sama dengan 1,96 plus minus. Penyelesaian H0 P sama dengan 40%, HA atau hipotesis alternatif P tidak sama dengan 40%. Derajat kemaknaan 5%, uji dua arah titik kritis sama dengan 1,96. Uji statistik Z, daerah penolakan H0 berada pada Z lebih kecil dari minus 1,96 atau Z lebih besar dari 1,96. Statistik hitung. Z sama dengan P bar kurang P0 dibagi akar PQ per N sama dengan 39% dikurang 40% dibagi 40% kali 60% per 250 sama dengan min 0,01 dibagi 0,03 sama dengan min 0,33. Kesimpulannya, statistik hitung Z sama dengan min 0,333 lebih besar dari min 1,96 atau berada di daerah penerimaan H0. H0 diterima, proporsi kemasan keripik tempe yang rusak adalah 40%. Kemudian yang kedua, untuk contoh uji hipotesis selisih dua proporsi. Seorang ahli fermentasi mengadakan percobaan dua macam obat fermentasi. Obat pertama diberikan pada 100 gelas susu dan ternyata 60 gelas susu menunjukkan perubahan. Obat kedua diberikan pada 150 gelas susu yang lain dan ternyata 85 gelas susu berubah. Pengujian dilakukan dengan derajat kemaknaan 5%. Diketahui H0 P1 tidak sama dengan P2. Kemudian HA atau hipotesis alternatif P1 tidak sama dengan P2. N1 sama dengan 100, P1 sama dengan 60 per 100, Q1 sama dengan 40 per 100, N2 sama dengan 150, P2 sama dengan 85 per 150, Q2 sama dengan 65 per 150. P sama dengan N1 P1 ditambah N2 P2 per N1 tambah N2 sama dengan 100 kali 60 per 100 tambah 150 kali 85 per 150 per 100 tambah 150 sama dengan 60 tambah 85 per 250 sama dengan 145 per 250 sama dengan 0,58, Q sama dengan 0,42. Penyelesaian H0 P1 sama dengan P2, HA P1 tidak sama dengan P2. Derajat kemaknaan sama dengan 5%, uji dua arah titik kritis sama dengan 1,96. Uji statistik Z, daerah penolakan H0 berada pada Z lebih kecil dari
min 1,96 atau Z lebih besar dari 1,96. Statistik hitung. Z sama dengan P1 kurang P2 dibagi akar PQN per N sama dengan 0,6 dikurang 0,567 per akar 0,58 kali 0,42 per 250 sama dengan 0,333 dibagi 0,064 sama dengan 0,52. Kesimpulannya, statistik hitung Z sama dengan 0,52 lebih kecil dari 1,96 atau berada di daerah penerimaan H0. H0 diterima pada derajat kemaknaan 0,05 atau P lebih besar dari 0,05. Tidak ada perbedaan di antara kedua macam obat fermentasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.